oleh Kejaksaan Agung, sehingga sangat mungkin terdakwa diajukan lagi dalam perkara baru karena tidak dikumulasi dengan perkara ini. Maka sesuai pasal 65, pasal 66 dan pasal 71 KUH pidana harus menjadi pertimbangan pula dalam penjatuhan pidana dalam perkara akuo. Menimbang bahwa berdasarkan studi komparatif terhadap putusan-putusan serupa. 1. Putusan Mahkamah Agung nomor 1650K/Pitsus 2016, pejabat tinggi dengan gratifikasi besar dijatuhi 15 tahun. 2. Putusan Mahkamah Agung nomor 2239K/Pitsus 2017, kasus gratifikasi sistematis dijatuhi 12 sampai 16 tahun. 3. Konsistensi jurisprudensi menunjukkan rentang 12 sampai dengan 18 tahun untuk kasus gratifikasi masif. Mengingat dan memperhatikan pasal 6 ayat 1 huruf A, jungto pasal 15, jungto pasal 18, jungto pasal 12B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Dr. Zdarov Richard SH SOS MHum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama ke 1 penuntut umum, dan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustian, yaitu uang pecahan. Ini kami tidak bacakan satu persatu. 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, poin 4, poin 5, 51 sampai dengan 528. Barang bukti uang nomor urut 13 yang disita dari Dian Agustian, yaitu 1 dan 2. Barang bukti nomor urut 14 yang disita dari Zdarov Richard 1, 2, 3, 4, 5, 6 dirampas untuk negara. Barang bukti berupa barang bukti dokumen nomor 11 digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti uang nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1A dan B, sampai dengan barang bukti nomor urut 11 huruf K berupa 1 buah dompet kecil berwarna dasar ungu bertuliskan Tuk Mas Alni, yang di dalamnya terdapat 1 buah cincin, 1 buah cincin yang dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustian, yaitu 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, 4 logam mulia, 5 beberapa dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan atas barang yang dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti uang nomor urut 13 yang disita dari Dian Agustian, yaitu 1 dan 2.
dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan untuk barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti nomor urut 14 yang disita dari Zaro Frikar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan atas barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti nomor urut 14.7 berupa 1 lembar kertas dari dalam tas milik saudara terdakwa Zaro Frikar, hasil print out dan seterusnya 1 dan 2 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti 2 berupa dokumen nomor urut 11 dikembalikan kepada Dr. Zaro Frikar SOS MHum. Pemblokiran atas rekening yaitu 1 dan 2 dikembalikan kepada penuntut umum dipergunakan untuk keperluan pembuktian lain. Menetapkan perampasan uang haruslah dikurangkan dari uang yang diperoleh terdakwa dari penghasilan yang sah, yakni sebesar 8.819.909.790 rupiah untuk dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 7.500 rupiah. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan hakim Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Majelis Hakim dibantu oleh Dani Kartika SHMH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Arif Darman Wiratama SH Penuntut Umum dan kawan-kawan dan terdakwa didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, kepada terdakwa, kami sudah membacakan putusan terhadap saudara. Terhadap putusan ini, saudara diberikan hak oleh undang-undang untuk menyatakan menerima terhadap putusan ini atau menolak putusan ini pada saat ini juga dengan mengajukan banding atau menggunakan masa pikir-pikir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Pikir-pikir. Baik, untuk terdakwa Zaro dinyatakan selesai dan ditutup persidangan ini. Kami akan lanjutkan untuk terdakwa Meriska. Seperti yang kami sampaikan tadi, langsung kepada pertimbangan terhadap pledoi. Dilanjutkan untuk terdakwa Meriska Wijaya. Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama, maka pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dianggap telah turut tercakup di pertimbangan di dalamnya. Namun majelis hakim masih perlu mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum terdakwa selebihnya sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa membayar uang sejumlah 1.500.000 rupiah kepada Lisa Rahmat untuk mendampingi anak terdakwa yang Rizurus Ronald Tandur adalah lawyer fee. Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Lisa Rahmat membayar dana talangan untuk menyuap hakim yang memeriksa dan memutus perkara Rizurus Ronald Tandur. Terdakwa tidak mengetahui bahkan memerintahkan Lisa Rahmat untuk menyuap hakim. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan Lisa Rahmat dihubungkan dengan komunikasi Lisa Rahmat dengan terdakwa melalui aplikasi WhatsApp. Lisa Rahmat melaporkan progres penanganan perkara pidana atas nama Rizurus Ronald Tandur kepada terdakwa dan upaya mendapatkan putusan bebas. Lisa Rahmat menemui hakim memeriksa perkara sekaligus menyerahkan sejumlah uang baik sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya maupun setelah perkara disidangkan. Terdakwa juga sudah mengetahui sebelum perkara diputus perkara Ronald Tandur akan bebas dengan menyiapkan pakaian ganti dan penginapan hotel setelah putusan bebas diucapkan. Menimbang berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa mengetahui dan menghendaki bersama-sama Lisa Rahmat memberi suap kepada hakim sebagai imbalan memutus perkara bebas perkara atas nama Ronald Tandur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pembelaan terdakwa dan penasihat hukum yang patut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan